Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Siva Akila dan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi scrapbook saya. Nah, di halaman pertama ini ada cover dan temanya itu tentang langkah-langkah regulasi motivasi. Dan saya mengambil judul tentang langkah kecil menuju impian besar. Karena impian itu selalu dimulai dari langkah kecil. Nah, jadi di halaman pertama ini ada pengertian tentang regulasi motivasi. Nah, regulasi motivasi itu kemampuan seseorang dalam mengatur, menjaga, dan meningkatkan semangat dalam dirinya agar tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Nah, motivasi dari seseorang itu tidak selalu stabil. Ada saatnya kita merasa sangat senang, semangat, dan ada juga kita merasakan lelah, kemudian bosan atau ingin menyerah. Nah, oleh karena itu, regulasi motivasi itu sangat penting agar semangat kita itu tetap terjaga. Nah, di sini juga ada quotes-nya, yaitu motivasi adalah api yang harus terus dijaga agar tetap menyala. Oke, kemudian di halaman selanjutnya ini ada mengapa penting. Nah, mengapa penting sih regulasi motivasi ini? Nah, karena apa? Regulasi motivasi itu membantu seseorang agar tetap konsisten dalam belajar dan juga berusaha. Nah, dengan motivasi yang terjaga, maka seseorang itu akan tetap lebih disiplin, kemudian percaya diri dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Nah, jadi regulasi motivasi itu penting karena itu dapat menjaga konsisten dalam belajar dan berusaha, dan juga motivasi itu membantu kita tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Di sini juga ada quotes-nya. Nah, semangat hari ini menentukan keberhasilan esok hari. Nah, di sini di halaman ketiga ini ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah regulasi motivasi itu apa aja sih? Kita buka ya. Langkah-langkahnya. Nah, yang pertama ini ada menentukan tujuan. Yang kedua, menemukan alasan yang kuat. Kemudian yang ketiga, membuat target kecil. Yang keempat, melawan rasa malas. Yang kelima, bangkit dari gagal. Dan yang terakhir yaitu mengapresiasi diri. Nah, apa saja sih maksud dari ini semua? Mari kita buka halaman selanjutnya. Nah, di halaman yang selanjutnya ini ada langkah pertama. Nah, langkah pertama dari regulasi motivasi itu yang pertama yaitu menentukan tujuan. Langkah pertama adalah menentukan tujuan yang jelas. Nah, tujuan itu memberikan arah sehingga kita tuh tahu apa yang sedang kita perjuangkan. Nah, apa aja sih yang harus kita tentukan? Nah, jadi menentukan tujuan tuh kayak misalnya nih, menentukan apa yang ingin dicapai. Kemudian membuat tujuan yang jelas dan spesifik. Kemudian menjadi lebih fokus dalam berusaha. Dan yang terakhir itu membantu menjaga semangat agar tetap stabil. Jadi dalam menentukan tujuan itu kita menjadi tahu dari 4 poin ini. Seperti itu. Nah, quotes-nya yaitu tanpa tujuan maka langkah kita akan kehilangan arah. Jadi maknanya seseorang yang tidak memiliki tujuan akan mudah bingung dan kehilangan semangat dalam menjalani prosesnya. Kemudian di halaman selanjutnya yaitu langkah yang kedua yaitu menentukan alasan yang kuat. Nah, di sini kita perlu mengetahui alasan mengapa tujuan itu penting untuk dicapai, karena alasan yang kuat akan membantu menjaga semangat saat menghadapi kesulitan.
Nah, jadi setelah memiliki tujuan, kita tuh perlu mengetahui alasan mengapa sih tujuan itu tuh penting untuk dicapai. Nah, alasan yang kuat itu akan menjadi sumber semangat saat kita menghadapi kesulitan. Nah, dengan alasan yang kuat, maka kita akan apa? Akan mengetahui alasan dibalik tujuan itu. Dan itu bisa menjadi sumber semangat kita saat lelah, kemudian membantu tetap konsisten dalam berusaha, dan juga membuat diri kita tuh tidak mudah menyerah. Jadi, alasan yang kuat akan membuatmu terus melangkah. Nah, maksudnya ketika kita memiliki alasan yang jelas dan kuat, maka kita akan lebih mampu bertahan dalam proses yang ingin dicapai. Nah, halaman selanjutnya yaitu membuat target kecil. Nah, ini dia. Jadi, tujuan besar itu perlu dibagi menjadi target-target kecil agar lebih mudah dicapai, dan langkah kecil yang konsisten akan membawa perubahan yang besar. Nah, jadi dengan membuat langkah kecil itu yang pertama itu membagi tujuan besarnya kita itu menjadi langkah-langkah kecil. Nah, kemudian membuat proses itu terasa lebih mudah ketika dalam menjalaninya. Terus membantu melihat progres secara bertahap. Jadi kita tahu nih setelah kita melakukan ini apakah ada perkembangan atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir itu menjaga semangat agar tetap stabil. Nah, contohnya nih ya, nih seperti ini, seperti contohnya kita membuat note kecil nih, target kecil kita. Nah, misal yang pertama belajar 1 jam setiap hari, kemudian mengulangi materi sebelum ujian, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Seperti itu target kecilnya. Nah, di sini ada quotes juga, kita buka ya. Nah, sedikit demi sedikit usaha kecilmu akan menghasilkan hasil yang besar. Nah, jadi keberhasilan besar itu tidak selalu datang dari langkah besar, tapi dari usaha kecil yang harus dilakukan secara terus-menerus. Seperti itu. Halaman selanjutnya yaitu ada melawan rasa malas. Nah, rasa malas itu hambatan besar dalam menjaga motivasi. Oleh karena itu, kita harus melatih disiplin dan membiasakan diri untuk untuk segera memulai seperti itu. Nah, cara mengatasi rasa malas itu gimana sih? Nah, yang pertama ini ada memulai dari hal kecil. Jadi kita harus mulai dari hal kecil dulu, hal yang sekiranya bisa kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian kita tarik. Nah, halaman selanjutnya ini ada jauhkan distraksi. Kemudian batasi bermain HP, karena ketika kita bermain HP maka kita akan malas untuk melanjutkan aktivitas kita seperti itu. Nah, kemudian ingat tujuan awal. Nah, jadi tujuan awal. Jadi ketika kita malas, kita harus ingat tujuan awal kita itu apa. Nah, itu akan membuat kita tuh merasa semangat kembali seperti itu. Kemudian paksa diri untuk mulai. Nah, jika kita merasa malas, kita harus memaksakan diri. Kita harus menyemangati diri kita untuk apa? Untuk memulai kembali, karena kita harus mencapai apa yang ingin kita capai seperti itu. Kemudian, nah, jadi itu ya cara-cara mengatasi rasa malas. Nah, di sini juga ada quotesnya. Kunci melawan rasa malas adalah memulai. Jadi cara terbaik mengalahkan rasa malas itu bukan menunggu semangat datang, tetapi dengan memulai dan juga bertindak, maka kita akan bisa untuk melangkah seperti itu. Nah, kemudian ada bangkit saat gagal. Nah, jadi kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Saat mengalami kegagalan, seseorang itu perlu belajar dari kesalahan dan juga memperbaiki diri dan tetap berusaha agar mencapai hasil yang lebih baik seperti itu.
Jadi kegagalan itu merupakan bagian dari proses menuju keberhasilan. Nah, saat gagal kita harus belajar dari kesalahan dan harus mencoba kembali. Nah, quotesnya yaitu dari kegagalan kita belajar bagaimana cara mencapai kesuksesan. Jadi kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Selama kita mau bangkit, masih ada kesempatan untuk berhasil. Oke. Kita lanjut halaman selanjutnya, yaitu apresiasi diri. Jangan lupa setelah berusaha, jangan lupa untuk menghargai diri sendiri. Nah, mengapresiasi diri itu berarti menghargai setiap usaha dan juga perkembangan yang telah kita capai. Nah, hal ini penting untuk menjaga semangat dan juga meningkatkan rasa percaya diri kita. Cara mengapresiasi diri kita itu contohnya seperti ini. Bisa dengan istirahat sejenak, kemudian bisa juga makan makanan favorit kita, atau memberikan self reward kepada diri sendiri, dan juga jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Seperti itu. Nah, quotesnya, hargai setiap langkah kecil yang telah kamu tempuh. Nah, jadi kecil apapun usaha yang telah kamu lakukan itu tetap berharga dan juga patut dihargai. Kemudian halaman terakhir, nah ini ada kesimpulan. Nah, jadi regulasi motivasi itu kemampuan untuk mengelola semangat agar tetap konsisten dalam tujuan. Nah, jadi regulasi motivasi itu sangat penting untuk membantu kita dalam menjaga semangat dalam mencapai tujuan kita. Nah, dengan langkah-langkah tersebut yang tadi sudah saya jelaskan, kita tuh dapat terus berkembang dan juga mudah dalam meraih impian kita. Seperti itu. Nah, quotesnya, percayalah pada setiap proses yang kamu jalani. Seperti halnya bunga yang setiap harinya membutuhkan waktu untuk tumbuh dan mekar dengan indah. Nah, jadi setiap keberhasilan itu membutuhkan proses, waktu, dan juga kesabaran dan ketekunan. Nah, seperti halnya bunga itu tidak langsung mekar. Nah, impian kita pun membutuhkan perjalanan sebelum akhirnya tercapai. Nah, di sini ada refleksi diri. Kita buka. Tada. Jadi isinya tentang impian saya, kemudian tujuan tahun ini itu apa, dan juga langkah-langkah kecil yang sudah kita lalui di hari ini. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.